Bab 1811 Hidup Federasi Legenda Raja Naga. Meski begitu, dia tersenyum karena dia mengerti bahwa semakin kuat surga abadi, semakin tinggi kemungkinan memusnahkan orang-orang malang itu sepenuhnya. Apapun yang terjadi, gelombang kejut tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan inti dari ledakan itu. Perisai pelindung garis pertahanan masih berhasil memblokir sebagian besar ledakan. Bagaimana dengan Grid Array Blue Driver God Killer? Itu terkena amunisi itu sendiri. Ledakan itu telah mendorong Raja Hitam dan beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat raja lainnya ke tanah seperti paku. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan rasa takut. Jadi, ini senjata super umat manusia. Manusia mampu membuat perangkat seperti ini. Ini menakutkan. Ini adalah teror murni. Raja Hitam tidak percaya. Apapun masalahnya, dia tidak punya pilihan selain percaya ketika kenyataan itu ada di depan matanya. Yu Guanzi telah menyiapkan perintah untuk meluncurkan semua artileri, tetapi dia tidak mampu mengirimnya ketika dia melihat warna pijar itu tiba. Pada saat itu, perintah itu tidak akan ada artinya. Dia tidak pernah merasakan perasaan begitu takut sehingga menggigil di punggungnya. Sebagai limit Douluo, dia adalah salah satu prajurit paling elit di dunia. Meski begitu, dia baru menyadari pentingnya ledakan besar setelah itu terjadi. Itu menandakan teror. Surga abadi adalah senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Itu sudah dibuat sejak lama, tetapi disembunyikan dari orang luar. Dia ketakutan karena senjata itu bukan milik federasi. Itu ada di tangan Sekte Tang dan Shrek. Ayah dan anak, Qiangu Dieting dan Dong Feng, bahkan lebih ketakutan daripada dirinya. Mereka berada di kamp Korps Angkatan Darat Barat ketika mereka merasakan tanah bergetar hebat. Mereka merasakan seluruh garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat goyah tidak stabil. Mereka menyaksikan pijar yang dihasilkan dari ledakan besar dan mendengarkan sirene yang menusuk. Baru pada saat itulah mereka benar-benar memahami kekuatan surga abadi. Apakah itu 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 atau 3 tingkat pertahanan, semua itu hanyalah lelucon di hadapan surga abadi yang menakutkan. Jika Eternal Heaven dijatuhkan di markas Spirit Pagoda, segala sesuatu sejauh 1000 meter di bawah tanah akan lenyap begitu saja. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai dengan pengetahuan umat manusia? Apakah ini benar-benar milik dunia fana? Wajah menawan Gu Yuena sangat pucat saat dia menyaksikan adegan itu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa arti kata kehancuran. Itu adalah kehancuran yang dibawa oleh umat manusia. Manusia yang lemah tidak mampu menjadi dewa karena masih ada beberapa perbedaan mendasar di antara mereka. Namun demikian, apakah para dewa mampu menahan serangan yang terjadi di depan matanya? Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menentukan itu. Kekosongan tampaknya berlangsung lama sekali, namun juga terasa seperti hanya berlangsung sesaat. Setiap orang yang menyaksikan ledakan besar itu merasa seperti telah hidup selama 1000 tahun dalam sepersekian detik. Ketika telinga akhirnya bisa mendengar lagi dan mata mereka mendapatkan kembali penglihatan setelah disiram deras dari cahaya terang, mereka melihat awan jamur emas putih yang menyilaukan naik ke langit. Ada juga Blue Driver God Killer Grid Array yang sudah berhenti sepenuhnya di sana seperti semangka busuk. The Blue Driver God Killer Grid Array tampaknya telah berubah menjadi entitas yang solid setelah ledakan. Lebih dari 2/3 bagian atasnya telah terhapus, hanya menyisakan sebagian besar rona ungu hitam yang compang camping. Sementara itu, 2/3 dari makhluk abisal yang tersusun rapat dan tumpang tindih di dalam susunan ungu hitam juga menghilang tanpa jejak. Hanya warna ungu kehitaman yang tak tertandingi yang tetap melonjak dan berputar menuju kedalaman jurang. Beberapa makhluk jurang yang mendekati tepi barisan masih selamat, tetapi mereka masih diledakkan menjadi kekacauan yang tersebar. Anggota tubuh mereka yang robek dan bagian tubuh yang patah berserakan di mana-mana. Di tanah di seluruh Blue Driver God Killer Grid Array, selain jalan keluar jurang dengan kabut bergelombang yang tidak bisa dilihat, sisa area telah berubah menjadi bentuk cair. Cairan merah gelap itu mirip dengan lava. Tanah ambruk lebih dari 1000 meter. Itu mirip dengan neraka di dunia fana. Setiap orang di sekitarnya dibiarkan dengan tenggorokan kering. Seseorang meraung marah dengan suara serak. Hidup federasi. Pada saat berikutnya, suara sorakan mulai menyebar ke seluruh umat manusia. Hidup federasi, hidup federasi, hidup federasi. 99% dari mereka yang hadir tidak memahami situasinya dan tidak tahu jenis senjata apa yang menghasilkan pemandangan yang mengerikan itu. Meski begitu,
Mereka tahu bahwa Grid Array Blue Driver God Killer yang menahan mereka akan hancur. Itu telah hancur total. Ini adalah surga abadi. Itu memiliki kekuatan penghancur paling kuat yang diketahui umat manusia. Suara sorakan dan kegembiraan datang dari semua kekuatan manusia dalam sepersekian detik. Serigala ganas Douluo Dongxian mengarahkan mesya ilahinya untuk berjuang keluar dari gunung yang telah dia tabrak sebelumnya. Dia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan dan berteriak histeris kegirangan. Itu sukses. Itu sukses. Hidup surga abadi. Hidup federasi. Teriaknya sekuat tenaga. Dia tidak bisa diganggu oleh air mata hangat yang mengalir di wajahnya. Itu sukses. Grid Array Blue Driver God Killer tidak dapat diselamatkan, begitu pula banyak makhluk abisal. Binatang buas yang mengerikan telah diledakkan menjadi abu. Semuanya telah terbakar habis. Sungguh sukses. Meskipun sebagian besar makhluk abisal yang terbunuh dalam ledakan itu telah berubah menjadi energi abisal dan kembali ke bidang abisal, tentu tidak akan mudah bagi begitu banyak makhluk abisal untuk kembali ke bidang benua Douluo lagi. Pasti akan memakan waktu lama untuk melakukannya. Apapun masalahnya, umat manusia tidak mungkin memberikan kesempatan kepada makhluk abisal ini untuk mencoba lagi. Zichen, Zichen, apa kabarmu? Tang Wulin memanggil dengan cemas. Secara alami, dia telah melihat semua yang terjadi di kejauhan. Dalang Ling Zichen telah berhenti bernapas. Nyatanya, tanda-tanda vitalnya telah hilang sama sekali. Tubuhnya seperti mesin yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Itu telah dimatikan ketika semua energinya telah habis. Tang Wulin memegang Ling Zichen di tangannya. Mesya merah muda di tubuhnya sudah menjadi lebih gelap. Dengan demikian, Tang Wulin tidak dapat bergabung dalam kegembiraan orang banyak. Seperti meteor, dia terbang kembali ke Akademi Shrek dan Kam Sekte Tang tempat para pembangkit tenaga listrik berkumpul. Dia kembali ke subtri kehidupan. Sumber kehidupan yang tebal melakukan yang terbaik untuk menyatu ke dalam mesya di bawah bimbingan Tang Wulin. Roh Kudus Douluo Yali telah tiba di sisinya dan segera melepaskan tarian Roh Kudus. Itu adalah keterampilan kebangkitan ajaib yang bisa menyelamatkan Ling Zichen selama ada 1 ons sumber kehidupan di dalam dirinya. Sementara itu di markas Komando Militer Federal, Yu Guanzi meraung dengan marah, nyaris putus asa, tembak. Tembak semuanya. Di lautan suara sorak-sorai, para perwira umum menekan tombol peluncuran secara berurutan. Seluruh daratan besar di utara meledak dengan serangkaian ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan suara menggelegar sekali lagi. Amunisi jiwa dan balok jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti hujan lebat. Hanya ada satu sasaran. Tanpa perlindungan dari Blue Driver God Killer Grid Array, makhluk abisal yang tersisa akan menghadapi serangan habis-habisan dari seluruh Federasi Douluo. Tanah bergetar, seperti yang lainnya. Suara ledakan keras bergema di seluruh Tule. Strategi operasional mereka berhasil. Segalanya tampak bersinar terang. Dalam gelombang tembakan artileri, hari sudah mulai pecah di kejauhan. Fajar telah tiba. Apakah sinar matahari masih jauh? Pasukan manusia bersorak kegirangan. Seluruh dunia tampaknya merayakan dengan gembira. Yu Guanzi merosot ke kursinya karena kelelahan setelah mengirimkan pesanan terakhirnya. Tindakan begadang tidak membuat limit Douluo lelah, tetapi tekanan spiritual berhasil. Bahkan napas Douluo Chen Xinji laut tanpa batas melemah sementara itu. Bab 1812 Kegembiraan Ling Zichen Legenda Raja Naga. Mereka telah berhasil. Mereka telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia. Tinju Chen Xinji terkepal erat. Dia mengingat kata-kata Dark Douluo Long Yeiwei kepadanya sebelum dia meninggalkan Akademi Shrek. Dadanya mulai terbakar seperti nyala api. Rasanya semuanya mulai berjalan ke arah yang baik. Yu Guanzi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak keras, Huanyun, Huanyun. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun juga ada di markas komando. Dia secara emosional di samping dirinya sendiri saat ini. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bertarung melawan makhluk abisal. Dia telah melawan binatang buas sepanjang hidupnya, tetapi dia belum pernah menyaksikan begitu banyak monster yang dibantai dalam satu upaya seperti yang telah dilakukan pada hari ini. Komandan tertinggi, saya di sini. Zhang Huanyun tiba di sisi Yu Guanzi dan memberinya hormat militer. Zhang Tua, kami mengandalkanmu untuk langkah selanjutnya. Berbaring segera ketika makhluk abisal dipaksa mundur. Keluarkan Grid Array dari Blood God untuk menyegel bagian itu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi untuk keluar.
Yu Guanzi sudah mendapatkan kembali semangatnya pada saat ini. Tujuan operasional awal telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menutup lorong jurang dan memenjarakan makhluk jurang di dunia lain untuk selamanya. Mereka belum mengetahui keadaan kultus Roh Kudus setelah memanfaatkan surga abadi. Itu yang terbaik jika semua master jiwa jahat kultus Roh Kudus mati dalam ledakan itu. Itu akan membuat pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Jangan khawatir, kami sudah siap. Kami akan dapat memulai pembangunan arai besar Dewa Darah sekaligus setelah semua makhluk abisal disingkirkan. Kami akan membutuhkan bantuan Anda untuk memobilisasi sumber daya. Petik 2. Yu Guanzi berkata tanpa ragu sedikit pun, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Zhang Huanyun tersenyum, begitu pula Yu Guanzi. Kedua kolonel jenderal itu sudah setengah jalan untuk benar-benar santai. Sementara itu, siluet perak muncul di medan perang. Itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang langsung menuju lorong jurang. Tembakan artileri yang memenuhi langit tidak berhasil menghentikan gerak majunya. Setiap kali tembakan artileri muncul di sisinya, dia merasakannya, seolah-olah dia bisa meramalkan lintasannya, dan kemudian mengelak dengan akurasi yang tepat. Dia terjun ke tembakan artileri lebih dulu dan menyerbu ke arah energi jurang yang tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa siluet perak itu 9 selain Silver Dragon Dou Luo Guyuena. Dia adalah Qilin Guyuena penari naga perak. Tombak naga perak miliknya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut dari ledakan diblokir oleh energi 7 warna yang mengelilingi tubuhnya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk melahap energi abisal selain saat ini. Begitu banyak makhluk abisal, termasuk yang kuat, tewas dalam ledakan itu. Melahap energi abisal seperti itu akan memberinya kekuatan hidup yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan, Guyuena bisa merasakan tombak naga perak di tangannya memanas begitu dia memasuki epicentrum ledakan. Sejumlah besar energi melonjak dan menyerang tubuhnya dengan liar. Tepat pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kenapa dia tidak datang? Dia juga tidak boleh melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Guyuena yakin bahwa Tang Wulin tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang begitu bagus mengingat kemampuannya dan kemampuannya untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ledakan dari Eternal Heaven telah membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi, pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Faktanya, dia yakin bahwa ada cukup banyak pusat kekuatan peringkat raja. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Adapun tembakan artileri, bagaimana itu bisa mengancam Master Armor pertempuran 4 kata. Suara mendesing panjang terdengar di bawah Live Sub 3. Pelindung wajah Mesya merah muda terbuka perlahan dan memperlihatkan wajah pucat mengerikan Ling Zichen. Dia terbaring lemas di sana, tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tang Wulin sangat lega setelah melihat bahwa dia akhirnya dihidupkan kembali. Dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apa kabarmu?" Suara Ling Zichen terdengar lemah dan serak. "Apakah kita berhasil? Apakah kita menghancurkan Grid Array Blue Driver God Killer?" Tang Wulin dengan cepat mengangguk. "Itu telah rusak. Jangan khawatir, semuanya sudah hilang. Selain itu, sejumlah besar makhluk abisal terbunuh. Kami telah berhasil." "Tidak, kamu telah berhasil." Ling Zichen tersenyum. "Ini sukses. Saya benar-benar berhasil. Terlebih lagi, saya tidak mati. Saya pikir saya pasti akan dikutuk. Setidaknya ada 30 tulang yang patah di tubuhku. Saya pikir saya sudah selesai. Meski begitu, itu semua sepadan. Yang terpenting, saya telah membuktikan teori saya. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya tidak bisa tidak melakukannya sekarang." Tang Wulin berkata, "Jangan bicara sekarang. Istirahat. Ibu ada di sini, jadi kamu tidak bisa mati meski kamu mau." Ling Zichen menggelengkan kepalanya. Ada kilatan cahaya merah jambu di tubuhnya saat dia menarik kembali Mesya Supernya. Dia mengangkat tangannya, tetapi lengannya jatuh dengan lemah. "Wulin dan yang lainnya, maaf mengganggu Anda, tetapi Anda harus merekam kata-kata saya sekarang. Saya tidak tahu apakah saya masih akan hidup pada akhir perang ini, tetapi percobaan yang saya lakukan sebelumnya sangat penting. Itu harus dicatat dalam bentuk tertulis dan dikirim kembali ke markas Sekte Tang. Ini sangat berharga bagi Sekte Tang, karena saya bisa melihat masa depan." "Masa depan?" Cao Dezi berkata dengan heran, "Masa depan apa?" Mata Ling Zichen berubah cerah dan jernih sekaligus, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain.
Rasanya seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Yali buru-buru memperkuat infus energi suci ke dalam tubuhnya karena takut itu adalah pemulihan kesadaran sesaat sebelum kematian. Ling Zichen menjadi diremajakan setelah menerima dukungan Yali selain infus kekuatan hidup Life Sub-3 yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa saya menggabungkan Mesya saya dengan surga abadi terutama sebagai percobaan. Saya ingin melakukan eksperimen penting. Di seluruh dunia, saya satu-satunya orang yang mampu melakukan eksperimennya. Saya sudah mentransfer semua catatan percobaan ke markas Tang Sekte. Itu hanya akan diperlihatkan kepada mereka yang memiliki otoritas tinggi. Ketika saya pertama kali memperoleh surga abadi dan mulai mempelajarinya secara mendetail, saya menemukan bahwa itu adalah entitas yang sangat menarik. Bagian yang menarik adalah strukturnya. Saya mengetahui bahwa keseluruhan struktur Eternal Heaven benar-benar terbentuk dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Saya juga selalu mengerjakan ini. Saya mampu menghasilkan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dan saya bahkan dapat membuat yang lebih baik daripada yang mungkin terjadi ketika surga abadi diciptakan. Saya dapat mengontrol unit dan saya juga dapat memasang beberapa inti sumber pada perangkat jiwa. Namun, hal yang paling mengganggu saya adalah bagaimana menghasilkan hubungan interaktif antar inti sedemikian rupa sehingga saya dapat menghasilkan efek 1+1 sama dengan 2. Inti sumber dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif pasti dilengkapi dengan kemampuan ini, tetapi hampir selalu berakhir dengan ledakan besar setiap kali saya mencoba melakukan ini. Itu akan menghasilkan ledakan besar dengan kekuatan luar biasa. Namun, semakin meledak, semakin membuat saya merasa bahwa penelitian saya dalam inti sumber unit sirkuit sumber jiwa sirkulasi positif benar. Karena mereka dapat menghasilkan ledakan yang begitu kuat melalui tabrakan mereka, bukankah saya dapat menghasilkan perangkat jiwa yang lebih kuat jika saya dapat mengontrol energi yang dihasilkan dari proses fusi? Saya sangat percaya bahwa hipotesis saya benar dan jadi saya mengambil jalan selama ini. Namun, saya tidak berhasil menemukan jawaban yang memuaskan dalam penelitian saya selama ini. Saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan fusi antar inti selama ini. Saya sudah berhasil memadukan sejumlah kecil inti sumber secara dangkal dan menghasilkan beberapa perubahan kualitatif. Namun, itu saja, hanya sampai setelah saya memperoleh surga abadi semuanya berubah. Surga abadi adalah perangkat yang cerdik. Ini jelas sebuah karya seni. Yang terpenting, itu mencerahkan saya. Itu memberi saya inspirasi pada perpaduan inti sumber. Tahukah Anda apa yang saya lihat ketika saya membongkarnya? Saya melihat sejumlah besar inti sumber unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif saling berhubungan. Mereka saling melengkapi dan dapat dipicu kapan saja untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang menakutkan. Perubahan kualitatif akan meledak dengan kekuatan apokaliptik ketika begitu banyak inti sumber meletus secara bersamaan. Dan apa metode yang diperlukan untuk menghubungkan inti sumber ini? Itu melalui pembuluh darah. Bab 1813 bukan sekedar gila legenda Raja Naga. Ya, uratnya tepatnya, pembuluh darahnya mirip dengan yang ada di tubuh kita. Selain itu, ini didasarkan pada bionik manusia dan terhubung bersama dengan meniru pembuluh darah manusia. Inti sumber ini mirip dengan tubuh kita. Bisa dibilang mereka seperti sel yang terhubung ke pembuluh darah ini. Ini menarik dan saya bertanya-tanya siapa ilmuwan cerdik yang mengemukakan gagasan seperti itu. Saya benar-benar emosional pada saat itu, tetapi akhirnya saya menemukan apa yang saya kejar selama ini. Oleh karena itu, saya mulai bereksperimen dengan menghubungkan inti sumber menggunakan metode Vena. Saya berhasil seperti yang diharapkan. Saya akhirnya menemukan terobosan setelah terjebak selama bertahun-tahun. Pada titik ini, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Wulin dan banyak limit Douluo di tempat kejadian semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dunia ini. Namun, mereka takut pada orang biasa ini. Mereka takut pada Ling Zichen. Kegigihan Ling Zichen dalam meneliti teknologi jiwa bahkan jauh melampaui kegigihan master jiwa dalam berkultivasi. Seberapa gila gadis muda ini? Namun, kegilaan inilah yang membuatnya menjadi ilmuwan yang luar biasa. Ling Zichen tidak memperhatikan ekspresi orang lain. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ketika eksperimen saya berhasil satu demi satu, saya mendapatkan ide yang berani. Bahkan saya menemukan ide itu sedikit gila. Pertama, saya mengajukan hipotesis bahwa surga abadi sebenarnya adalah produk setengah jadi.
Saya tidak berpikir para ilmuwan itu bermaksud membiarkannya tidak lengkap. Bagaimanapun, mereka hanya menyelesaikan sebagian saja. Surga abadi adalah produk setengah jadi. Begitu komentar itu dibuat, orang-orang di tempat kejadian terkejut. Ling Zichen berbicara dengan pasti, saya telah membuktikan hipotesis ini melalui percobaan. Alasan mengapa saya menyebutnya produk setengah jadi adalah karena pembuluh darah tersebut. Bagian dalam seluruh surga abadi terbentuk dengan inti sumber yang dipetakan menurut sistem vena manusia. Kulit luar dan dalamnya tidak sesuai. Meskipun itu adalah amunisi jiwa yang tetap, menurut persepsiku, struktur dalamnya luar biasa dibandingkan dengan kulit luarnya yang dangkal. Setelah itu, saya melihat sebuah prasasti kecil di sudut di dalam kulit terluarnya. Prasasti itu terdiri dari beberapa karakter yang bertuliskan, prajurit buatan manusia. Ketika saya melihatnya, saya langsung tercerahkan. Saya tiba-tiba teringat proposal yang dibuat oleh seorang ilmuwan bertahun-tahun yang lalu. Master jiwa mungkin kuat, tetapi bagaimana orang biasa seperti kita memanfaatkan energi jiwa mereka? Apakah ada cara kita dapat mentransfer energi jiwa ke orang biasa sehingga dia bisa sekuat master jiwa? Misalnya, saya orang biasa. Jiwa bela diri saya lumpuh, dan saya sama sekali tidak mampu berkultivasi. Namun, saya ingin menjadi kuat juga. Oleh karena itu, selalu menarik minat saya untuk melakukan penelitian di bidang ini yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya. Seperti yang Anda lihat, saya adalah orang pertama dengan mesya yang ditanamkan di tubuh saya. Unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif digunakan untuk penyimpanan energi. Saya telah membuat diri saya menjadi prajurit super. Meskipun saya belum memproduksinya secara massal, saya pikir itu sukses untuk saya saat itu. Namun, saya belum mencapai kesempurnaan setelah menggabungkan struktur internal Eternal Heaven. Oleh karena itu, saya datang dengan ide yang berani. Bagaimana jika saya dapat mentransplantasikan sejumlah besar unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dari surga abadi ke dalam tubuh saya menggunakan teknologi bionik manusia dan menggabungkannya dengan mesya saya untuk mengubah diri saya menjadi surga abadi? Apakah saya kemudian bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sekaligus prajurit super? Saya melakukan simulasi dan melakukan beberapa percobaan pendahuluan. Berdasarkan data, itu patut dicoba. Tapi kemudian, surga abadi milik Sekte Tang. Itu adalah sumber daya strategis untuk Sekte Tang dan Shrek. Jadi, saya tidak memiliki kewenangan untuk menggunakannya dalam eksperimen saya. Apalagi eksperimen tersebut sangat berisiko. Sampai sekarang, perjalanannya relatif lancar. Bagaimanapun, saya telah diberi izin untuk melakukan percobaan. Haha, saya akhirnya dapat memulai eksperimen saya, dan saya sangat gembira. Orang-orang berdiri saling memandang tidak tahu harus berbuat apa, terutama Tang Wulin. Dia ingat apa yang dikatakan Ling Zichen di markas komando sebelumnya. Sepertinya dia melakukannya untuk penelitian. Mungkin, konsekuensinya mungkin tidak separah yang dia gambarkan. Namun hanya ada satu surga abadi. Dia membutuhkannya jika dia ingin melanjutkan percobaan. Tidak lagi tepat bagi orang untuk menggambarkannya sebagai orang gila lagi. Ling Zichen menghela nafas pelan. Sebenarnya, jika aku punya cukup waktu, aku mungkin bisa menghasilkan inti sumber vena seperti itu juga. Namun, kurangnya sumber daya membuatnya sulit. Unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif yang digunakan untuk membuat surga abadi di masa lalu telah menghabiskan hampir semua logam langka di seluruh federasi. Oleh karena itu, kami tidak memiliki banyak yang tersisa di Sekte Tang. Ini satu-satunya kesempatanku. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak menyerah. Itu benar-benar satu-satunya kesempatannya untuk menggunakan surga abadi untuk percobaan. Itu juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk mewujudkan mimpinya. Tang Wulin dan Herles Douluo hanya memahami idenya sekarang. Tidak heran dia begitu gigih beberapa hari yang lalu sekarang setelah mereka memikirkannya. Mungkin, tingkat keberhasilannya tidak setinggi yang dia bayangkan, terlepas dari kenyataan bahwa dia berhasil melakukannya sebelumnya. Ling Zichen terus berbicara, eksperimen saya hanya dianggap berhasil 50%. Dalam arti tertentu, saya belum sepenuhnya mencapai tujuan. Sejauh ini, percobaan dan penelitian saya semuanya telah diverifikasi. Saya juga berhasil memadukan surga abadi dengan mesya saya dan mentransplantasikannya ke tubuh saya. Itu sebabnya saya sangat bersemangat saat itu dan memberitahu Anda bahwa saya telah berhasil. Saya benar-benar melihat potensi perkembangan umat manusia di masa depan.
Anda harus ingat ini juga. Seorang prajurit super bisa dibuat. Di masa depan, kita perlu menjadi lebih kuat jika ingin menjelajahi kosmos dan menghadapi yang tidak diketahui. Menghasilkan prajurit super adalah jalan yang harus kita ambil. Hanya dengan melakukan itu kita dapat memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan musuh yang tangguh. Contohnya, makhluk abisal yang tidak mampu kita kalahkan karena jumlah pembangkit tenaga tinggi kita terlalu sedikit. Berapa banyak judul Douluo yang kita miliki? Di sisi lain, berapa banyak pembangkit tenaga listrik dari peringkat ini yang ada di pesawat abisal? Saat meriam Eternal Heaven diluncurkan, saya menyadari sumber masalahnya. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya, itu adalah kenyataan di depan saya. Tubuhku terlalu lemah. Saya memiliki tubuh manusia biasa. Meskipun saya telah melakukan beberapa upaya modifikasi genetik untuk memperkuat tubuh saya tetap biasa saja. Bentuk manusia yang ditingkatkan senjata saya sukses, tetapi tubuh saya tidak dapat menahan efek samping. Dengan kata lain, jika Tang Wulin menghadapi situasi yang sama dan tubuhnya telah ditanamkan dengan Eternal Heaven, maka dia akan dapat menahan gaya reaktif dengan mudah. Dia akan menganggap surga abadi sebagai bagian dari tubuhnya, sebagai senjatanya. Di sisi lain, senjata itu mematikan bagiku. Aku dikutuk bahkan setelah menggunakannya sekali. Jika bukan karena perlindungan Wulin saat itu, saya pasti sudah berubah menjadi debu. Meski begitu, Yang Mulia, Roh Kudus Douluo yang menyelamatkan hidup saya. Oleh karena itu, hal pertama yang saya sadari setelah sadar kembali adalah bahwa orang biasa tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik kelas atas. Rencana prajurit super saya masih membutuhkan master jiwa. Masa depan umat manusia akan menjadi perpaduan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dengan master jiwa. Fisik master jiwa mampu menahan senjata jiwa yang lebih kuat. Ini akan menjadi jalan umat manusia untuk menjelajahi kosmos di masa depan, menaklukkan planet lain, dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Bab 1814 Kecemerlangan Ling Zichen. Pada titik ini, wajahnya yang menawan bersinar dengan kecemerlangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, coba pikirkan ini. Jika master jiwa tingkat rendah ditanamkan dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat maksimum potensinya. Itu memungkinkan dia untuk menyerap jiwa roh untuk terus meningkat. Kami kemudian dapat menanamkan lebih banyak inti sumber untuk mempertahankan ketinggian secara terus-menerus. Secara teoritis, kami dapat memproduksi secara massal judul Douluos. Selama orang tersebut memiliki anugerah alami yang terbangun, dia mungkin bisa menjadi judul Douluo terlepas dari jiwa bela dirinya. Ini akan menjadi kemajuan umat manusia dan juga titik awal dalam menaklukkan kosmos. Setelah mendengar ceramahnya, orang-orang mulai benar-benar memahami arti di balik kata-katanya. Judul Douluo buatan manusia, kedengarannya luar biasa. Bahkan, itu bahkan bisa melampaui jiwa roh buatan pagoda roh. Jika itu benar-benar dapat dicapai, itu benar-benar akan menjadi peningkatan yang luar biasa bagi umat manusia. Pikirkan itu, jika semua master jiwa umat manusia adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo, bisakah pesawat abisal masih mengancam mereka? Bahkan jika makhluk abisal bisa dibangkitkan, mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup di dunia umat manusia. Semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Apa yang dikatakan Ling Zichen direkam secara verbatim. Dia mengangkat tangannya sekali lagi. Kondisinya sejak itu membaik. Dengan susah payah, dia bisa bergerak sendiri. Seseorang harus mengakui bahwa pengobatan Roh Kudus Douluo pasti mampu membangkitkan orang mati dan menghasilkan daging dari tulang. Ling Zichen berkata, bahwa aku kembali ke kamar. Saya ingin mencatat semua data dari sebelumnya untuk segera menyimpannya. Ini sangat penting bagi Sekte Tang. Tang Wulin menjemputnya dan menyerahkannya ke Herles Douluo. Saat ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bip, bip, bip. Komunikator militer Tang Wulin segera menelepon. Itu membuatnya tersentak dari keterkejutan yang dialaminya. Komandan tertinggi, kami akan segera memulai operasi. Setelah mendengar suara di ujung komunikasi, Tang Wulin pulih dari keterkejutan luar biasa yang dialaminya setelah mengetahui tentang surga abadi. Mereka yang berafiliasi dengan Sekte Tang dan Shrek, ayo berangkat. Kita akan menutup bagian itu. Adapun limit Douluos lainnya, Yang Mulia, ikuti saya untuk melahap energi abisal. Dia bisa merasakan bahwa dia sudah ada di sana,
saat dia menatap ke kejauhan di mana langit dipenuhi dengan tembakan artileri. Ledakan besar sebelumnya telah menghasilkan energi abisal yang besar. Dia tidak bisa menunda-nunda lagi, jadi dia pergi untuk menyerap sebanyak yang dia mau. Evolusi pohon kehidupan kuno membutuhkan energi. Tang Wulin tidak menunda lebih jauh. Dia melompat dan terbang langsung ke lokasi Blue Driver God Killer Grid Array. Kenyataannya, tidak ada yang lebih terkejut dengan ledakan Eternal Heaven selain dia. Dia telah memegang Ling Zichen dari belakang dan memiliki pengalaman yang sangat mendalam dari dekat. Dia dapat dengan jelas merasakan panas yang menyengat dari tubuh Ling Zichen pada saat itu. Jumlah energi yang keluar dari tubuhnya belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar energi inti sumber berkumpul untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang intens sebelum dilepaskan ke moncong di dadanya yang kemudian dikeluarkan keluar. Pada saat itu, aura Ling Zichen sudah pasti mencapai peringkat semi-dewa. Sungguh aneh bahwa tubuhnya tidak hancur saat itu juga. Itu seharusnya merupakan hasil dari penyesuaian inti sumber ke sistem Vena seperti yang dia sebutkan. Getaran yang mengguncang bumi adalah penyebab dari pengalaman mendekati kematiannya. Namun, sama sekali tidak ada masalah sebelum peluncuran. Itu karena kecemerlangan Ling Zichen karena dia benar-benar seorang ilmuwan berbakat. Perasaan setiap sel dalam tubuhnya yang distimulasi memiliki efek mendalam pada dirinya. Tang Wulin samar-samar memiliki beberapa ide untuk hukum terlarang Kaisar Naga berikutnya. Dia akan membakar segalanya dengan segala cara untuk memperkuat kekuatan puncak yang tersimpan di setiap sel. Itu menakutkan di luar perbandingan. Jika seseorang dapat membuat selnya meledak dengan kekuatan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif itu, jumlah sel dalam tubuh manusia sangat besar, surga abadi tidak mungkin memiliki inti sumber sebanyak itu untuk menyaingi manusia. Sel tidak peduli seberapa rumit desainnya. Sirkulasi positif. Bagaimana dia bisa membuat setiap sel di tubuhnya mensimulasikan sirkulasi inti sumber? Saat dia merenung, Tang Wulin sudah berlari ke medan perang. Saat ini, tembakan artileri memenuhi langit. Suara ledakan keras dan keras serta gelombang kejut menyebar ke seluruh medan perang. Tanpa basis kultivasi limit Douluo, akan sangat sulit untuk melintasi medan perang seperti itu. Sama seperti Gu Yuena, Tang Wulin melepaskan Dragon Air untuk melindungi tubuhnya. Dia menemukan titik terlemah di antara celah tembakan artileri dan menukik ke dalamnya dengan cepat. Tombak naga emas di tangannya mulai melahap energi abisal. Alis Tang Wulin sedikit berkerut saat dia mulai melahap energinya. Jumlah energi yang dikonsumsi terlalu sedikit. Dia menemukan dengan takjub bahwa energi abisal sangat jarang. Meskipun energi diserap oleh dirinya sendiri tanpa henti, dia menemukan jumlahnya sangat rendah. Ada sejumlah besar debu yang dihasilkan dari energi ledakan yang mengerikan. Di sisi lain, hanya ada sedikit kekuatan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak makhluk abisal yang mati dalam ledakan tadi. Sementara itu, dia merasakan aura familiar yang tiba-tiba mendekat. Itu membuatnya segera menghentikan tindakannya. Sebagai tanggapan, dia melihat ke arah. Di tengah udara berdebu, siluet perak bermekaran dengan pancaran 7 warna tiba di hadapannya. Justru Putri Naga Perak Gu Yuena. Pada saat yang tepat ini, baju zirah perang yang terbungkus di tubuh Gu Yuena bermekaran dengan pancaran cahaya perak yang menyilaukan. Itu membuatnya tampak tembus pandang. Di bawah iluminasi kecemerlangan yang luar biasa, dia tampak sangat cantik meskipun ada banyak debu dari tembakan artileri yang memenuhi langit. Meskipun telah melihatnya berkali-kali, Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk terpesona saat tatapannya tertuju pada wajahnya. Dia adalah orang yang dia pikirkan siang dan malam. Jelas, mereka saling mencintai, tetapi mereka tidak bisa bersama selama ini. Saat dia melihatnya berdiri di hadapannya, baju perang Tang Wulin bersinar lebih terang. Armor pertempuran peringkat dewa dipengaruhi oleh emosi dari Master Armor pertempuran 4 kata. Saat ini, gejolak emosi Tang Wulin sangat kuat. Gu Yuena juga balas menatapnya. Sejak mereka berpisah sebelumnya, penampilannya tidak banyak berubah. Matanya menjadi lebih dalam dan lebih jelas sekarang. Juga, dia mengenakan baju perang 4 kata. Armor pertempuran emas yang mempesona memperkuat pesonanya. Dia akan selalu menjadi karakter utama medan perang. Dia memperhatikan bagaimana dia memandangnya. Belum lama ini, dia merasa hatinya tertusuk ketika dia melihat keputusasaan dan penderitaan yang mendalam di tatapannya. Cintanya begitu kuat, namun dia harus menekannya di lubuk hatinya yang paling dalam karena identitasnya.
Stres yang begitu hebat tidak terbayangkan. Namun, dia mengatur dirinya sendiri dengan sangat baik. Tembakan artileri yang memenuhi langit dan gelombang kejut yang dahsyat menggetarkan energi pelindung di sekitar tubuh mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Gu Yuena merasa tempat ini milik mereka saat ini. Itu hanya milik mereka. Sayap perak di punggungnya menyebar. Siluetnya yang berkilauan tiba-tiba bergerak maju. Rambut panjang peraknya berkibar di belakangnya, dan mata ungunya dipenuhi air mata. Tang Wulin tanpa sadar membuka lengannya untuk membiarkan Gu Yuena yang dia dambakan siang dan malam untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Armor pertempuran Golden Dragon Moon Song dan Silver Dragon dan Cingkilin dilepas secara instan sehingga mereka bisa saling berpelukan dengan erat tanpa meninggalkan celah di antaranya. Dua armor perang melayang di belakang mereka tampak seperti dua siluet manusia dan mekar dengan kecemerlangan yang mempesona untuk melindungi mereka. Bab 1815 Ciuman Genit. Dari tempat yang tidak terlalu jauh, banyak sekte Tang dan limit Douluo's Academy Shrek samar-samar melihat pemandangan itu. Qilin Douluo yang tidak tahu apa-apa hendak mendekati mereka ketika dia dihentikan oleh Roh Kudus Douluo. Tubuh indah Gu Yuena lembut dan lentur. Sepertinya dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Dia hanya sedikit lebih pendek dari Tang Wulin sekarang. Aroma tubuhnya berbau tidak asing baginya. Itu adalah momen yang mengharukan baginya untuk memeluknya. Tang Wulin merasa seperti telah kembali ke masa lalunya, kembali ke masa ketika mereka bersama sebagai siswa di Akademi Shrek. Dia selalu di sisinya karena dia adalah pendukungnya yang paling bersemangat. Aroma tubuhnya sangat menyenangkan. Keharuman samar tubuhnya membawa kembali kenangan manis tentang dirinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam-dalam dengan mata ungunya. Kali ini, dia tidak membuatnya pergi juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tang Wulin merasakan aliran darah ke otaknya. Itu segera membuatnya bersemangat. Sementara itu, bibirnya sudah menyentuh bibirnya, melakukan kontak dengan kuat dan penuh gairah. Kerinduan siang dan malam yang tak terhitung itu tampaknya telah larut dalam keabadian saat ini. Bibirnya dingin menyegarkan, tetapi auranya sangat membara. Tang Wulin merasa ingin menyatu sepenuhnya dengannya saat ini. Dia berharap saat ini berlangsung selamanya sehingga mereka tidak perlu berpisah lagi. Saat ini, tidak ada apapun di dunia luar yang tampak penting bagi mereka. Di bawah perlindungan Golden Dragon Moon Song dan Silver Dragon dan Qilin, mereka berciuman dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, Tang Wulin merasakan semburan energi yang sangat kaya terpancar dari bibir Gu Yuena. Tubuhnya bergetar tanpa sadar. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan dan cincin jiwa hijau emasnya terlepas secara alami. Kekuatan hidup yang kaya dan luar biasa dimasukkan ke dalam tubuhnya tanpa henti. Tang Wulin ingin menghentikannya namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu berubah menjadi lebih aneh ketika aura Raja Naga Emas Tang Wulin mulai menyublim di bawah rangsangan aura Raja Naga Perak gadis muda itu. Ketika pancaran cahaya perak yang ternoda oleh lingkaran cahaya 7 warna dari tubuh Gu Yuena menyatu dengan pancaran cahaya keemasan dari tubuh Tang Wulin, itu tiba-tiba berubah menjadi 9 warna. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dipancarkan. Lingkaran cahaya 9 warna membentuk kepompong cahaya raksasa yang menyelimuti mereka berdua. Itu dia, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan mengenalinya. Itu membawa kembali citra masa lalu kedatangan Gu Yuena ketika dia berkolaborasi dengan Tang Wulin untuk melepaskan transformasi Dewa Naga yang mengalahkan Raja Sage Abisal dalam satu serangan. Jika bukan karena kedatangan Gu Yuena, lorong jurang yang dijaga oleh tentara Dewa Darah akan ditembus pada saat itu. Halo 9 warna berputar, Tang Wulin merasakan seluruh dirinya berubah. Sisik naga emas muncul di kulitnya secara tak terkendali meskipun secara bertahap. Setiap bagian dari skala naga bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya melonjak keluar dari sumsum tulangnya. Dalam sepersekian detik, dia akhirnya menyelesaikan terobosan terakhir dari tubuh emas anti bocor dan mencapai tingkat ketahanan yang sama dengan Aruheng. Selain itu, transformasi terus menyublim. Berdengung, inti jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras. Pusaran besar dihasilkan di lautan rohnya. Inti jiwanya yang mulai memadat kini sudah terbentuk sempurna. Bersama dengan inti jiwa di perutnya dan inti naga di dadanya, mereka membentuk sirkulasi 3 dalam 1 yang lengkap. Aura Tang Wulin meningkat beberapa kali lipat. Apa itu tadi? Mata Tang Wulin melebar karena terkejut. Dia menatap Gu Yuena di pelukannya.
Matanya terpejam menampilkan bulu matanya yang panjang dan khas. Dia terlihat sangat luar biasa. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan dengan lembut membelai rambut peraknya yang panjang. Saat ini, dia merasa bersalah di dalam hatinya karena meragukan cintanya padanya. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakannya di masa lalu terlepas dari tindakannya. Mungkin, apapun yang dia lakukan adalah untuk perbaikan masa depan mereka. Gu Yue, aku akan selalu menunggumu tidak peduli berapa lama. Mata Tang Wulin menjadi lembab. Sementara itu, dia sudah mencapai peringkat batas. Ciuman untuk menerobos ke peringkat limit. Mungkin, ini adalah pertama kalinya seseorang mencapai ini dalam sejarah panjang dunia Master Jiwa di benua Douluo. Gu Yuena menanamkan kekuatan hidup yang sangat besar yang baru saja dia makan ke dalam tubuh Tang Wulin untuk membantunya menerobos langkah terakhir seorang Master Jiwa. Tubuh emas anti bocor terbentuk segera setelah itu. Sejak saat itu, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin akhirnya berada di puncak dunia. Belum lama ini, dia tidak memiliki apa-apa selain jiwa bela diri yang lumpuh, rumput Blue Silver. Cincin jiwa pertamanya hanyalah jiwa roh yang cacat. Dia telah berjalan selangkah demi selangkah sampai di mana dia hari ini. Dia telah melakukan banyak kerja keras dan usaha. Dia menderita melalui banyak pengorbanan dan menanggung banyak penderitaan selama perjuangannya. Akhirnya, dia telah sampai di puncak tertinggi umat manusia dan mencapai batas dunia manusia. Mengikuti formasi lengkap tubuh emas anti bocornya dengan kekuatannya dan sirkulasi trikor yang langka, dia sama sekali tidak perlu beradaptasi dengan perubahan itu. Dia mencapai peringkat setengah dewa sekaligus. Selain itu, dia pasti seorang setengah dewa yang tidak lebih lemah dari dewa semu lainnya. Bibir mereka terbuka dengan enggan. Gu Yuena segera menundukkan kepalanya dan membenamkan kepalanya di dadanya. Wajahnya menyentuh dadanya seolah-olah dia sedang mendengarkan detak jantungnya. Tang Wulin tersentuh oleh tanggapannya dan merasa puas sementara itu. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Semua yang dia alami adalah untuk memastikan bahwa dia bisa bersamanya sebagai orang yang lebih baik. Aku sudah menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda. Aku tidak akan melepaskan klan Qiangmu dengan mudah. Suara lembut Gu Yuena terdengar. Tembakan artileri meledak di langit di luar. Namun demikian, Tang Wulin dapat mendengar setiap kata yang diucapkannya dengan jelas. Tuan Pagoda Roh Pagoda, Gu Yuena sebenarnya sudah menjadi Pagoda Master dari Spirit Pagoda. Tang Wulin tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bukankah itu berarti bahwa Master Sekte-Sekte Tang baru saja mencium Master Pagoda Spirit Pagoda? Jika berita tentang insiden ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan Federasi. Gu Yuena mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan lembut. Jurang itu masih hidup. Ketika saya tiba lebih awal, sejumlah besar energi abisal yang dihasilkan dari makhluk abisal yang mati disalurkan melalui lorong tersebut. Aku bahkan tidak berhasil menyerap sepersepuluhnya. Mereka tidak akan menyerah dengan sukarela. Selain itu, aku punya firasat buruk tentang ini. Jadi, kita harus mulai dengan tindak lanjut. Hentikan tembakan artileri. Tang Wulin terkejut. Dia menyadari dia bahkan tidak bisa melihat pintu masuk lorong jurang meskipun terus-menerus diledakkan oleh tembakan artileri. Dia hanya bisa merasakan posisinya secara samar. Gu Yuena mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pelukannya. Pergilah, cepat. Anda memiliki hal-hal mendesak untuk dihadiri. Petik 2. Tang Wulin memiliki pandangan sedih dan tiba-tiba berkata, apa yang harus dilakukan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek jika dia ingin mencium Master Pagoda Roh Pagoda juga? Wajah menawan Gu Yuena memerah sekaligus. Dia memelototinya dengan teguran. Tubuhnya bergoyang sekali dan dia sudah berubah menjadi sinar cahaya perak sebelum menghilang sepenuhnya. Tepat sebelum dia berpisah, dia menatap Tang Wulin yang segera meninggalkan jejak di benaknya. Ayo pergi. Tang Wulin memanggil limit Douluos di kejauhan sebelum dia keluar dari tembakan artileri. Mustahil baginya untuk mendapatkan sinyal komunikasi di tengah tembakan artileri. Jadi, dia harus mencari jalan keluar terlebih dahulu. Dia keluar dari tembakan artileri akhirnya. Dia melihat cahaya hari sekali lagi. Meskipun dia tidak mengetahui situasi musuh, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia masih bisa merasakan aromanya di bibirnya. Aroma itu terasa begitu akrab dan indah baginya. Dia hanya berharap semuanya segera berakhir supaya dia punya waktu yang cukup untuk kembali padanya. Tang Wulin mengingat semua yang dia katakan sebelumnya. Dia sudah menjadi Master Pagoda Roh Pagoda,
dan dia tidak akan melepaskan klan Qiangmu dengan mudah. Itu menandakan bahwa dia selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari Akademi Shrek. Mungkinkah semua ini masih belum cukup baginya? Komandan tertinggi, sebagian besar energi abisal telah diambil kembali oleh Abyss. Situasinya tidak menggembirakan seperti yang kami harapkan. Hentikan pengeboman dulu, agar kami bisa memastikan situasi di lorong jurang. Kami akan memutuskan langkah selanjutnya. Saya mengusulkan untuk mengirim beberapa master jiwa yang kuat. Saya akan berkolaborasi dengan mereka dan jika ada kesempatan, kami akan menutup bagian itu. Bab 1816 Bagian Abisal menghilang. Tang Wulin menghubungi komunikator militer dan segera mengusulkan idenya. Baiklah, Yu Guanzi segera menjawab. Dia sangat mempercayai Tang Wulin sekarang. Tidak lagi penting apakah surga abadi digunakan sebagai senjata sekali pakai atau senjata super yang dapat digunakan berulang kali. The Blue Driver God Killer Great Arise setidaknya dihentikan. Ini memungkinkan mereka untuk mengurangi risiko mengorbankan tentara elit federasi. Hanya dengan meluncurkan ledakan sebelumnya, kejahatan Sekte Tang dan Akademi Shrek yang mencuri surga abadi dari federasi dapat diampuni. Itu juga menunjukkan rasa fair play mereka. Butuh 10 menit penuh sebelum tembakan artileri berhenti. Di bawah kepulan asap yang menutupi medan perang, gelombang kejut telah mengubah medan di sekitarnya. Tanah itu penuh dengan kawah. Lokasi di mana Legiun Abisal sebelumnya telah runtuh beberapa ratus meter. Itu meledak menjadi kekacauan yang mengerikan. Namun, mereka menemukan dengan takjub bahwa lorong jurang telah menghilang ketika debu mengendap. Itu telah menghilang ke udara tipis begitu saja. Tang Wulin dan banyak pusat kekuatan Akademi Shrek tetap melayang di udara. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan aura yang datang dari bawah. Dia menemukan bahwa memang benar aura pesawat abisal telah menghilang dengan cara yang sama. Di sisi lain, penemuan itu memudarkan kegembiraan setiap orang. Seseorang setidaknya tahu dari mana teror itu berasal dari lorong jurang yang terlihat. Di sisi lain, lorong jurang yang tak terlihat adalah teror yang nyata. Bagian yang paling mengganggu adalah apakah lorong jurang akan muncul di belakang Legiun Federasi. Yu Guanzi telah membawa banyak pusat kekuatan dari militer dan War God Hall ke Tang Wulin. Apa yang telah terjadi? Mengapa lorong jurang menghilang? Semua perangkat jiwa pengintai kami tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Suara Yu Guanzi terdengar cemas. Tang Wulin berkata, Panglima tertinggi, tetap tenang. Mari kita menganalisis situasinya. Dalam situasi sebelumnya, lorong abisal maju perlahan di bawah penutup arai besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Itu tidak bisa dipalsukan, pasti. Jika mereka bisa bergerak lebih cepat, mereka akan mengambil kesempatan selama huru hara Korps Angkatan Darat Barat untuk menyerang pertahanan kita. Itu seharusnya menjadi kecepatan tertinggi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berlari jauh meskipun mereka sedang berlari. Selain itu, mereka tidak bisa keluar dari pengepungan kita. Satu hal lagi, tidak akan mudah bagi lorong jurang untuk bergerak. Kalau tidak, mengapa lorong jurang yang dijaga oleh tentara Dewa Darah selama bertahun-tahun tidak bergerak? Itu mungkin berhubungan dengan segel, tapi belum ada tanda-tanda pergerakan di masa lalu. Yu Guanzi menjadi tenang secara bertahap setelah mendengarkan analisisnya. Matanya menyala sesaat. Jadi, apa maksudmu? Tatapan mereka beralih secara bersamaan ke kawah yang terletak tidak jauh dari sana. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji menimpali, sangat mungkin bahwa mereka tidak bergerak tetapi malah tenggelam ke bawah. Mereka mundur ke pesawat abisal untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak pembangkit tenaga federasi di tempat kejadian menjadi sadar. Yu Guanzi berkata tanpa ragu sedikit pun, gali bawah tanah. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menutup jalan itu. Pasukan Mesha yang datang bersamanya segera beraksi. Mereka langsung menyerbu menuju kawah. Sementara itu, Yu Guanzi menarik lengan baju Tang Wulin dengan lembut. Lapisan kekuatan jiwa yang lembut menyelimuti keduanya. Tuan Sekte Tang, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Dia menatap Tang Wulin dengan tatapan membara. Tang Wulin berkata, silakan. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam, bisakah Eternal Heaven digunakan lagi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu saat ini. Komplikasi sisa terlalu parah. Direktur Ling meninggal karena gempa tadi. Dia diselamatkan oleh Yang Mulia, Roh Kudus, dan dia sedang memulihkan diri sekarang. Saya belum mengetahui apakah surga abadi dapat digunakan kembali.
Jadi, saya tidak dapat memastikan apakah kami dapat terus menggunakannya. Yu Guanzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara, jika kamu bisa, tolong bersiaplah karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pesawat Abyssal. Dicatat, Tang Wulin mengangguk. Dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada Yu Guanzi. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Juga, dia benar-benar tidak tahu apakah Eternal Heaven bisa digunakan lagi. Cukup sulit menilai dari kondisi fisik Ling Zichen saat ini. Dengan perawatan peringkat limit Douluo, dia telah dibangkitkan karena lukanya benar-benar parah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk pulih untuk mencegah komplikasi sisa di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memaksanya menggunakan surga abadi lagi? Penggalian sudah dimulai, namun, tidak ada jejak aura lorong jurang setelah menggali lebih dari 100 meter. Itu mengejutkan semua orang. Yu Guanzi memprakarsai perintah untuk semua perangkat jiwa pengintai militer federal untuk mencari keberadaan lorong jurang yang dimulai dari epicentrum ledakan. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mereka menghancurkan Blue Driver God Killer Grid Array dengan susah payah, namun lorong Abyssal menghilang. Selain itu, ada begitu banyak pembangkit tenaga Abyssal sebelumnya tetapi tidak ada yang tersisa saat ini. Tampaknya mereka semua telah bergabung dengan pusat kekuatan kultus Roh Kudus untuk menghilang ke dalam kehampaan. Dari umpan balik Wu Yuena, surga abadi tidak berhasil menghancurkan seluruh lorong jurang. Kalau tidak, energi Abyssal tidak akan lepas darinya. Namun, sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan lorong jurang dilihat dari situasi saat ini. Itu sangat meresahkan. Bagian jurang itu mirip dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Pencarian berlangsung selama 3 hari penuh tanpa hasil apapun. Seluruh tule digeledah, tetapi tidak satu pun makhluk Abyssal dapat ditemukan. Korps Tentara Selatan akhirnya tiba untuk bergabung dengan pertahanan. Mereka mengunci celah dan lorong di seluruh tule. Setelah melakukan beberapa diskusi dan analisis dengan tentara Dewa Darah yang paling berpengalaman dalam melawan makhluk Abyssal, Akademi Shrek, Sekte Tang, Pagoda Roh, Aula Dewa Perang, dan beberapa organisasi besar bersama dengan militer mencapai konsensus. Bagian Abyssal pasti memiliki koordinat untuk terhubung dengan pesawat benua Douluo. Koordinat harus diperbaiki juga. Menilai dari situasi saat itu, Eternal Heaven benar-benar melukai Legiun Abyssal. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Untuk mencegah militer federal menyegel bagian itu, pesawat Abyssal memilih untuk mundur segera dan tidak melakukan perlawanan apapun. Oleh karena itu, mereka menutup bagian tautan secara spontan. Karena itu, militer federal gagal mendeteksi keberadaan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Legiun umat manusia tidak dapat menemukan keberadaan mereka selama bidang jurang tidak membuka jalan tersebut. Selain itu, ada kemungkinan pembukaan lorong itu jauh karena koordinat pesawat tetap di lokasi itu. Dengan analisis tersebut, disepakati bersama bahwa mereka harus mulai membangun pertahanan yang kuat. Mereka akan menggunakan tempat di mana lorong jurang menghilang sebagai lokasi untuk mengatur pertahanan mereka serta untuk membangun susunan penyegelan. Meskipun efek dari segel tidak akan efektif karena tidak menutup bagian jurang secara langsung, itu masih lebih baik daripada tidak ada segel sama sekali. Paling tidak, tempat itu akan dibentengi. Jika lorong Abyssal dibuka di masa depan, setidaknya akan mengulur waktu untuk militer federal. Militer federal dan 3 armada besar masih dalam siaga tinggi. Setelah berdiskusi dengan parlemen, mereka membuat keputusan untuk tinggal dan menjaga tule sementara untuk memperkuat pertahanan di pintu keluar bagian itu. Mereka tidak akan menarik pasukan mereka setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Pada saat yang sama, mantan Komandan Resimen Sigat Army Boundless Douluo Chen Xinji, Komandan Resimen Central Army Corps Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, dan juga Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Ferocious Wolf Douluo Dongxian dan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat, Ferocious Wolf Douluo Dongxian dan perwira militer berpangkat tinggi lainnya bersama-sama mengusulkan ke Federasi untuk melanjutkan penelitian senjata super. Bab 1817 memulai kembali produksi senjata super. Realitas perang ini telah membuktikan pentingnya senjata super dalam pertempuran. Seandainya bukan karena surga abadi yang menghancurkan arai besar pembunuh dewa sungai darah, mungkin seluruh garis pertahanan akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, umat manusia sudah mampu mengembangkan dan memproduksi senjata peringkat God Killer.
Itu hanya berhenti karena kurangnya sumber daya dan asumsi bahwa tidak ada permintaan untuk senjata yang mematikan tersebut. Tentu saja, Federasi berharap untuk memulai kembali penelitian setelah melihat seberapa besar ancaman sebenarnya dari pesawat Abyssal. Mereka yakin bisa menahan pesawat Abyssal dengan persenjataan yang memadai. Kali ini, bahkan fraksi DOF tidak keberatan. RUU untuk penelitian senjata super disahkan hampir dengan suara bulat di parlemen, dan izin untuk memulai kembali proyek ini diberikan. Parlemen juga menyampaikan undangan ke Sekte Tang setelah proyek dimulai kembali. Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang diundang untuk memimpin proyek tersebut. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian akan disediakan oleh Federasi. Adapun syarat pengaturannya, akan membutuhkan proses yang agak panjang. Tang Wulin berdiri di bawah subtri kehidupan dan menatap ke kejauhan di mana lorong jurang menghilang. Dia memiliki pandangan pemikiran yang mendalam di matanya. Sudah 7 hari penuh sejak lorong jurang menghilang. Lapisan pekerjaan pertahanan telah diselesaikan di sekitar tempat itu menghilang. Bahkan pertahanan yang lebih kuat sedang dibangun. Bentrokan besar antara Legiun Umat Manusia dan pesawat Abyssal tampaknya telah berakhir sekali lagi. Di sisi lain, rencana ambisius kultus Roh Kudus digagalkan karena penghancuran arai besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Tang Wulin telah mencapai peringkat limit Douluo, dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Meski begitu, untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan tidak nyaman. Dia terus-menerus merasa Legiun Abyssal akan muncul lagi pada saat yang tidak terduga. Menurut Gu Yuena, sebagian besar energi Abyssal yang dihasilkan selama penghancuran Legiun Abyssal telah diperoleh kembali. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat membangun kembali Legiun Abyssal yang baru. Poin penting adalah bahwa inisiatif berasal dari sisi pesawat Abyssal dan tidak ada cara untuk memprediksi kedatangan mereka berikutnya. Bagi Tang Wulin, keuntungan terbesar bukanlah peningkatan basis kultivasinya. Dia sudah sangat dekat dengan peringkat limit Douluo. Itu hanya masalah waktu, terutama dengan umpan balik dari pohon emas kuno. Karunia alaminya telah menjamin ketinggiannya. Keuntungan terbesar dari ini adalah ciuman. Ciuman yang membuatnya tenang. Kemarin, Pagoda Roh telah mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa naga perak Douluo Gu Yuena ditunjuk sebagai master pagoda mereka yang baru. Dia adalah yang termuda dalam sejarah dan seorang master pagoda wanita juga langka. Begitu berita tentang ini menyebar, itu mengejutkan seluruh benua sekaligus terutama komunitas master jiwa. Banyak orang berspekulasi bahwa ini terkait dengan konflik Sekte Tang dan Akademi Shrek dengan Pagoda Roh. Sementara itu, klan Qiangu tampaknya telah pensiun dari mengelola Pagoda Roh segera sesudahnya. Saat ini, pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh masih berada di area inti Tule. Gu Yuena akan naik ke posisinya secara resmi begitu dia kembali ke markas dan menguasai kekuatan terbesar di benua itu. Secara alami, Tang Wulin tidak dapat bertemu dengannya pada saat ini, tetapi dia benar-benar menjadi tidak sabar. Dia harus menunggu sampai Gu Yuena selesai berurusan dengan klan Qiangu. Mungkin, ini saatnya untuk mengunjunginya. Seberapa hebat jadinya jika pesawat Abyssal tidak lagi menjadi ancaman. Dia menyadari bahwa parlemen mungkin mencoba memulai masalah bagi mereka jika Master Pagoda Spirit Pagoda menikah dengan Master Sekte Tang Sekte. Lagi pula, Akademi Sekte Tang dan Shrek baru-baru ini bangkit dan Pagoda Roh adalah organisasi nomor 1 federasi. Aliansi antara ketiga kekuatan ini hampir sama dengan dominasi para penguasa jiwa di seluruh benua. Selain itu, pengaruh mereka secara keseluruhan mungkin akan membuat federasi sama sekali tidak berguna. Mungkin, saya bisa mengundurkan diri dari semua tugas saya saat ini ketika situasinya sudah stabil. Dengan begitu, akhirnya aku bisa bersama Gu Yue. Kalau begitu aku akan melakukannya. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum tipis. Lalu, apa yang harus dia lakukan ketika lorong jurang menolak untuk mengungkapkan dirinya selama ini? Tang Wulin sudah mendapatkan beberapa ide. Ketika dia bertarung melawan Abyssal Legion, terutama ketika spirit monark peringkat dewa muncul, dia merasa lemah. Meskipun peringkat spiritual Raja Roh hanya pada asal ilahi, dominasi Raja Roh memang memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Dia jauh dari mampu melawan entitas peringkat itu dengan kemampuannya saat ini. Tang Wulin memperkirakan bahwa kekuatan spiritual Gu Yuena juga belum mencapai Divine Origin. Bagaimanapun, itu ditekan oleh pesawat.
Tang Wulin berpikir bahwa dia harus lebih kuat agar bisa bersamanya di masa depan. Jika basis kultivasinya cukup untuk menekan pesawat abisal, apakah masih akan mengganggunya bahwa suatu hari nanti lorong abisal akan terbuka? Selain itu, tujuannya adalah untuk berkultivasi menjadi ketuhanan selama ini. Hanya dengan mencapai ketuhanan dia akan dapat mencari orang tuanya. Oleh karena itu, rencana Tang Wulin selanjutnya adalah mengangkat dirinya sendiri. Dia tidak hanya ingin berkultivasi dari peringkat setengah dewa ke peringkat semu, tetapi yang lebih penting, dia juga berharap untuk mencapai lompatan kualitatif. Akhirnya, basis kultivasinya akan mencapai alam Kuasigot. Dia harus bisa mencapai itu tanpa usaha. Fondasinya dibangun dalam dan kokoh. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa membidik satu arah jika dia ingin melakukan lompatan kualitatif. Ketika dia mengingat ini, kesadaran Tang Wulin tersentak bangun. Rune emas muncul di dahinya tanpa suara. Itu adalah bentuk trisula emas. Trisula emas diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sejauh ini, Tang Wulin hanya berhasil melewati 3 percobaannya. Setelah melalui tes, Tang Wulin menemukan bahwa kompatibilitasnya dengan Trisula Dewa Laut akan lebih tinggi setiap kali dia lulus ujian dan dia akan dapat memanfaatkan lebih banyak kekuatannya. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dia bisa mengendalikannya semudah dia mengendalikan tombak naga emas. Dia sudah menjadi limit Douluo. Dia harus memenuhi syarat untuk mengambil lebih banyak tes dan menerima penerimaan senjata ilahi. Tidak, itu bukan senjata ilahi. Itu adalah senjata super ilahi yang bahkan lebih unggul dari tombak naga emas. Jika Tang Wulin bisa menjadi Kuasigot, mungkin dia akan memiliki kesempatan melawan Raja Sage Abisal dengan senjata super ilahi ini. Dia akan berada di puncak dunia. Bagaimana mungkin Bu Yuena masih menemukan alasan untuk tidak bersamanya? Ini adalah rencana Tang Wulin. Dia tidak tahu kapan lorong jurang akan terbuka lagi. Di sisi lain, pemeriksaan Trisula Emas akan berlangsung sangat lama di dunia lain, namun hanya dalam waktu singkat di pesawat benua Douluo. Itu akan menjadi metode yang paling cocok bagi Tang Wulin untuk mengangkat dirinya sendiri pada saat ini. Di Samudra Utara di Tule, kapal perang besar berlayar di permukaan laut dengan segala macam perangkat jiwa pengintai yang canggih mencari ruang maritim di sekitarnya. Di hadapan mereka, bahkan binatang jiwa laut yang sangat kuat tidak berani mendekat. Manusia telah lama menjadi kekuatan dominan di seluruh benua, dan Soul Beast tidak mampu melawan mereka. Namun demikian, bayangan hitam yang sangat besar melaju perlahan melewati tempat yang jauh di bawah laut di mana perangkat jiwa tidak dapat mendeteksi. Glos ungu emas terlihat berkilauan samar di tubuh siluet besar itu. Itu juga memancarkan cahaya redup. Legiun Abisal datang seperti angin topan dan terdiam sesudahnya. Seandainya bukan karena kerugian besar Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Utara, makhluk mengerikan itu seolah-olah tidak pernah muncul di dunia Tule yang tenang. Setengah bulan berlalu dan pekerjaan pertahanan dasar telah selesai dibangun. Korps tentara menyediakan perangkat jiwa pertahanan paling kuat yang bisa mereka tawarkan. Tentara Dewa Darah juga telah mulai melemparkan susunan besar Dewa Darah di kawah cangkang yang dalam. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan susunan besar Dewa Darah, tetapi tampaknya itu cukup efektif dilihat dari situasi saat ini. Tubuh Ling Zichen terpengaruh sampai batas tertentu. Setelah melepaskan surga abadi, hidupnya diselamatkan oleh Roh Kudus Douluo. Meski begitu, dia menderita komplikasi sisa yang parah setelah menggabungkan dirinya dengan surga abadi dan menahan ledakan yang mengerikan. Dalam kata-kata Roh Kudus Douluo, kondisi itu dikenal sebagai Life Wither. Bab 1818 Hidup Layu. Lagi pula, Ling Zichen tetaplah manusia biasa tidak peduli berapa banyak modifikasi genetik yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Surga abadi sangat kuat, gaya reaktif yang menakutkan hampir menghancurkannya sepenuhnya terlepas dari seberapa siapnya dia dan seberapa akurat teorinya. Ling Zichen beruntung karena dia memiliki satu-satunya limit Douluo tipe pemulihan di dunia, Roh Kudus Douluo Yali, bersamanya. Selain itu, ada juga Life Sub 3. Satu-satunya cara untuk merawat Life Wither adalah dengan menanamkan kekuatan hidup dalam jumlah besar secara terus-menerus untuk menstabilkan kondisinya sampai tubuhnya dapat meregenerasi kekuatan hidup sendiri sekali lagi. Tampaknya itu bukan masalah di hadapan Life Sub 3. Namun, Ling Zichen harus tetap berada di sisi sub pohon kehidupan sampai dia benar-benar pulih. Roh Kudus Douluo memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan surga abadi seumur hidupnya lagi. Kalau tidak,
Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Lain Life Wither akan benar-benar menghancurkan semua kekuatan asalnya, dan Eternal Heaven mungkin akan berakhir di sana dan kemudian. Ling Zichen tidak banyak bicara tentang ini, tetapi orang-orang yang dekat dengannya tahu bahwa dia sangat sulit untuk dibujuk ketika dia dalam mode kegilaan penuh. Bagaimanapun, dia berada di bawah perlindungan ketat karena dia adalah surga abadi yang berjalan. Penghargaan dan sanksi disipliner federasi akhirnya datang sekitar setengah bulan setelah lorong jurang menghilang. Sekte Tang dan Akademi Shrek diberikan hadiah dalam bentuk banyak sumber daya. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara menerima penghargaan resmi dan dipromosikan menjadi Kolonel Jenderal. Seandainya bukan karena nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan Korps Angkatan Darat Utara, tidak akan ada cukup waktu untuk memobilisasi pasukan lain. Sangat mungkin interior benua akan musnah ketika sisi utara jatuh. Itu justru kebalikan dari Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat, Serigala Ganas Douluo Dongxian. Dongxian diadili karena tidak mematuhi hukum dan perintah militer yang mengakibatkan kerugian besar bagi Korps Angkatan Darat Barat. Bahkan Menteri Militer tidak bisa melindunginya. Namun, dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak, jadi federasi masih memberinya keringanan hukuman khusus. Pada akhirnya, ia diturunkan 3 pangkat dan berakhir sebagai kolonel senior. Dia bertugas di Korps Angkatan Darat Barat dan mengikuti instruksi. Korps Angkatan Darat Barat untuk sementara diserahkan kepada Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut, Yi Mosang. Pos Komandan Resimen khusus akan disesuaikan ketika misi menjaga lorong abisal telah berakhir. Di sisi lain, satu-satunya informasi yang berkaitan dengan Pagoda Roh adalah bahwa seorang guru pagoda baru telah ditunjuk. Insiden lamaran Qiangu Dongfeng kepada Dongxian dirahasiakan karena mereka berharap dapat mempertahankan reputasi organisasi nomor 1 di benua itu. Lagi pula, Qiangu Dongfeng telah membayar harga atas dosa-dosanya. Di kamp Sekte Tang dan Akademi Shrek, Tang Wulin menjadi tuan rumah pertemuan pasca perang. Kami mengadakan pertemuan ini hari ini untuk membahas apakah kami harus kembali ke akademi dan jika kami harus meninggalkan beberapa orang di sini untuk cadangan. Sudah 15 hari sejak lorong jurang menghilang. Tentara akan terus ditempatkan di sana. Lagi pula, lokasi stasiun mereka tidak akan memengaruhi operasi normal seluruh federasi. Sebagai perbandingan, itu juga tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Sekte Tang karena mereka hanya mengirimkan departemen tempur mereka kali ini. Namun demikian, Akademi Shrek tidak bisa. Hampir semua pasukan tempur kelas atas dari Akademi Shrek dikirim ke sini untuk melawan pesawat abisal dan kultus Roh Kudus. Karena itu, pasukan ini juga merupakan guru terpenting di akademi. Orang-orang seperti Lan Muzi dan Tang Yingmeng baru saja mengatur pelataran dalam dan mereka masih dalam proses menyaring murid-murid pelataran dalam dan melatih para guru yang lebih muda. Mereka seharusnya sangat sibuk dengan tugas manajemen. Dengan situasi yang sudah stabil, tiba waktunya untuk membahas soal siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berkata, tidak banyak pekerjaan di Sekte Tang dan aku masih cukup khawatir bahwa lorong jurang akan terbuka kapan saja. Begitu banyak pembangkit tenaga abisal datang kali ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, pasti butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan pembangunan susunan besar Dewa Darah. Juga, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memastikan bahwa jalan keluar jurang maut tidak berada di tempat lain di kejauhan. Tang Wulin berkata, maukah Anda menjelaskan tentang susunan besar Dewa Darah kepada semua orang? Bisakah itu menutup lorong jurang seperti yang dilakukan di tentara Dewa Darah? Cao Dezi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat sulit. Atau saya harus mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menciptakan kembali keadaan yang sama. Ini karena sebenarnya ada jauh lebih sedikit makhluk abisal dari pesawat abisal 6.000 tahun yang lalu. Makhluk-makhluk itu juga tidak sekuat dulu. Dengan demikian, kami berhasil mengendalikan lorong jurang setelah mengalahkan makhluk itu. Banyak pusat kekuatan elit pada saat itu mengunci lorong jurang, dan susunan besar Dewa Darah dibangun langsung di lorong jurang sebagai jalan buntu. Kali ini, pihak lawan menarik jalur abisal, meninggalkan koordinat yang tidak terkait dengan bidang abisal. Arai besar Dewa Darah hanya dapat dilemparkan di pesawat kita dan bukan di titik penghubung. Ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk memprediksi kedatangan makhluk abisal dan kita tidak akan dapat memanfaatkan pertahanan tentara Dewa Darah pada saat kedatangan mereka. Tentu saja,
Itu masih akan efektif untuk bertahan melawan musuh sampai batas tertentu jika lorong jurang muncul di tempat aslinya. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa efektifnya itu. Tang Wulin mengangguk dan berkata, kalau begitu, jika lorong jurang dihubungkan kembali dengan kita sekali lagi, kita masih perlu terlibat dalam pertempuran ganas lainnya, bukan? Lagi pula, kita mungkin juga tidak bisa menjaga lorong jurang maut, bukan? Cao Desi, sepertinya begitu. Namun, situasinya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini karena pengalaman kami memberitahu kami bahwa lorong abisal pasti akan muncul di lokasi ini jika dibuka kembali. Hampir tidak mungkin untuk mengubah koordinat dan hanya dapat diubah setelah ditautkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kultus Roh Kudus membuka koordinat baru ini untuk mereka di sini, saya yakin ini terkait dengan susunan besar pembunuh Dewa Sungai Darah, dan itu telah dihancurkan. Kecuali kultus Roh Kudus dapat membangun yang lain, hampir tidak mungkin untuk mengubah koordinatnya. Tang Wulin berkata, dimengerti. Kemudian, Sekte Tang kami akan tetap kembali untuk membantu pekerjaan pertahanan. Apa saran Anda tentang akademi? Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Douluo Long Yeiwei yang gelap terang. Long Yeiwei berkata, saya menyarankan agar kita tinggal lebih lama untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Namun, pohon kehidupan kuno di akademi terhubung ke sub pohon kehidupan di sini. Kami masih dapat memindahkan diri kami ke sini tepat waktu dengan mengorbankan sejumlah kekuatan hidup. Karenanya, kita semua harus kembali dulu, kecuali beberapa yang basis kultivasinya berada di peringkat ke-99. Kami tidak dapat menahan pekerjaan mengajar normal kami dan kami harus bersiap untuk penerimaan baru semester depan. Seharusnya ada cukup banyak siswa yang mendaftar tahun ini. Juga, kata-kata Ling Zichen sebelumnya masuk akal. Kita harus menyiapkan mata pelajaran baru yang tidak hanya menerima siswa berprestasi dalam teknologi jiwa, tetapi harus dibuka untuk orang-orang non-ahli yang berbakat dengan bakat khusus dari seluruh federasi. Motto Akademi Shrek yang ditetapkan oleh nenek moyang kami menyatakan bahwa kami hanya menerima monster, bukan orang biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa kami hanya menerima master jiwa. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya setuju. Teknologi jiwa maju dengan sangat cepat sekarang, jadi kita tidak bisa stagnan dengan bersikeras hanya menerima master jiwa. Kekuatan menakutkan surga abadi sangat menggerakkan setiap orang, terutama setelah mendengarkan pernyataan Ling Zichen tempo hari. Dengan terbentuknya teorinya, itu menandakan bahwa teknologi jiwa umat manusia sangat mungkin memasuki era berikutnya. Alhasil, mereka bisa mulai mengambil langkah untuk menjelajahi kosmos. Jika Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak ingin ketinggalan, mereka perlu mempersiapkan semua hasil dengan menyusun strategi penelitian mereka. Untungnya, informasi tersebut ditemukan oleh Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang. Mereka sudah selangkah lebih maju dari orang lain. Bab 1819 memanggil Gu Yuena. Tang Wulin melihat ke arah anggota kelompok lainnya dan berkata, Penatua Long, Yang Mulia Roh Kudus Douluo, Yang Mulia Titan Douluo, Yang Mulia Douluo Liar Surgawi dan Yang Mulia Kilin Douluo dari Akademi Shrek akan tinggal. Beberapa dari kita dari 7 monster Shrek akan tinggal juga. Sisanya akan kembali dulu. Jika perlu, saya akan mentransfer semua orang menggunakan pohon kehidupan kuno. Keputusan itu dibuat dengan cara yang sangat sederhana. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang yang tersisa. Pada dasarnya, sebagian besar pasukan elit mereka tetap tinggal untuk menjaga lokasi. 7 monster Shrek bukanlah guru di akademi. Tugas mereka adalah berkultivasi dengan susah payah dan meningkatkan diri mereka sebanyak mungkin. 7 monster selalu menjadi pelindung Akademi Shrek, jadi tindakan mengembangkan kemampuan mereka melampaui kepentingan segalanya. Dengan bantuan penempaan Tang Wulin, generasi 7 monster Shrek ini semuanya telah menjadi master baju besi pertempuran 4 kata. Meskipun kali ini mereka tidak berhasil melawan Legiun Abisal, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi kekuatan tempur utama jika diperlukan. Rapat ditunda karena semuanya sudah diatur dengan baik. Tang Wulin tidak kembali ke kemahnya untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Ling Zichen. Ling Zichen sedang berbaring di tempat tidur, bosan membaca buku untuk menghabiskan waktu. Itu adalah buku mendalam tentang teknologi jiwa yang tidak pernah bisa dipahami Tang Wulin. Dia meletakkan buku itu saat melihat Tang Wulin. Dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, kapan aku bisa berjalan lagi? Aku bosan setengah mati.
Tidak ada alat penelitian di sini, jadi saya tidak dapat menguji banyak ide saya. Saya sudah merekam semua yang saya bisa dan mengirimkannya kembali untuk disimpan, tapi saya rasa saya tidak tahan berada di sini lagi. Tang Wulin berkata dengan sedikit putus asa, tidak, kamu belum bisa kembali. Menurut ibu saya, Anda perlu memulihkan diri setidaknya selama 3 bulan sebelum tubuh Anda dianggap pulih. Anda tidak bisa pergi dalam 3 bulan ke depan. Bibir merah Ling Zichen cemberut. Dia berkata dengan nada tidak menyenangkan, pohon kehidupan kuno di Akademi Shrek yang memasok kekuatan hidup juga. Bukankah sama saja jika aku memulihkan diri di sana? Tang Wulin berkata, tapi kamu membutuhkan ibuku untuk membantumu menyalurkan dan menyesuaikan kekuatan hidup. Selain itu, dia juga menstabilkan kondisi fisikmu dan dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa yang dapat Anda lakukan jika dia tinggal di sini? Ekspresi Ling Zichen menunjukkan bahwa dia sedang mengalami gangguan. Tapi aku benar-benar kehilangan kesabaran sekarang. Apakah Anda tidak tahu bahwa saya harus melakukan percobaan dan merekam data segera setelah saya terinspirasi selama penelitian teknologi jiwa? Sangat mungkin saya tidak dapat melakukannya lagi setelah inspirasi telah berlalu. Tang Wulin berkata, saya tidak mengerti teknologi jiwa, tetapi saya tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah membuat Anda tetap hidup. Ini hanya 3 bulan, jadi bersabarlah. Ling Zichen mendengus sekali. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Karena tidak ada cara lain, Anda harus mencari beberapa alat dasar untuk saya. Kalau tidak, saya akan menjadi gila dalam 3 bulan. Tang Wulin menjawab dengan nada tidak menyenangkan, apakah kamu belum cukup gila? Berapa banyak lagi yang Anda inginkan? Ling Zichen terkikik. Dia hanya mengungkapkan perilaku kewanitaannya saat dia bersama Tang Wulin. Aku bisa jauh lebih gila. Tang Wulin, izinkan saya memberitahu Anda ini. Jangan menyinggung saya karena saya benar-benar senjata dalam bentuk manusia sekarang. Aku roket manusia. Jika saya mau, saya bisa menjadi surga abadi yang eksplosif. Mungkin, saya bahkan dapat menghancurkan seluruh Legiun Federal dalam satu serangan. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, Anda tidak akan dapat menggunakannya di masa mendatang. Bisakah Anda menghapus surga abadi dan memulihkannya? Terlalu berbahaya bagimu untuk menyimpannya di tubuhmu sepanjang waktu. Ling Zichen menjepit jarinya dan berkata dengan tenang, aku bisa. Ada sekitar 30 hingga 40% tingkat kegagalan. Kegagalan akan menyebabkan ledakan. Jika Anda ingin memulihkannya, saya akan melakukannya. Jangan, Tang Wulin terkejut. Benar-benar lelucon. Ada tingkat kegagalan 30 hingga 40%. Jika dia gagal, dia akan menghancurkan seluruh Legiun Federal sepenuhnya. Tang Wulin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, pulihkan dirimu dulu. Saya pergi sekarang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tang Wulin berkata, silakan masuk. Pintu terbuka dan Xie masuk ke kamar. Kakak, sesuatu telah terjadi. Apa itu? Dada Tang Wulin menegang. Mungkinkah Legiun Abisal ada di sini lagi? Xie berkata, Pagoda Roh baru saja membuat pengumuman yang akan mengejutkan dunia Master Jiwa. Tang Wulin berkata dengan bingung, pengumuman apa itu? Xie berkata, Pagoda Roh mengumumkan bahwa wajib untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dunia Master Jiwa karena situasi saat ini. Harga jual semua jiwa roh 10.000 tahun telah berkurang 50% dan harga tiket masuk ke platform 10.000 binatang juga berkurang 50%. Tang Wulin santai setelah mendengar bagian pertama dari pernyataan Xie. Lagi pula, makhluk abisal tidak muncul lagi. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan keheranannya setelah mendengar bagian terakhir. Dikurangi 50%. Pagoda Roh menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka dengan menjual jiwa roh 1000 tahun dan tiket masuk ke platform 10.000 binatang. Semua jiwa roh 10.000 tahun dijual dengan harga yang sangat tinggi. Banyak master jiwa belum tentu mampu membeli satu dengan risiko kehilangan seluruh kekayaan mereka. Pagoda Roh tampaknya berkorban terlalu banyak dengan menurunkan harga hingga 50%. Itu sama saja untuk 10,000 Beast Platform. Platform 10.000 binatang selalu ramai dikunjungi pengunjung. Dengan harga diturunkan, tempat itu akan meledak seperti api, kan? Selain itu, bisakah platform 10.000 binatang memuat begitu banyak orang? Memikirkan hal ini, Tang Wulin melihat ke arah komunikator jiwa di pergelangan tangannya secara naluriah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutar nomor.
Tingkah lakunya yang merendahkan ini sudah tidak ada hubungannya dengan Qiangu Dongfeng karena guru pagoda roh pagoda saat ini adalah satu-satunya cinta sejatinya. Gu Yuena melakukan ini. Apa yang dia coba capai? Apakah dia mereformasi pagoda roh? Jika tindakan ini dapat mengubah spirit pagoda menjadi organisasi nyata yang melayani para master jiwa dan mengurangi keuntungan selangit mereka, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Dia akhirnya menekan tombol dial. Panggilan segera tersambung. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi nomor ini sejak dia ditolak selama Just for a Spouse Festival. Dia tidak bisa tidak mengingat ciuman penuh gairah di dalam tembakan artileri yang memenuhi langit tempo hari. Dia merasa hangat dan kabur di dadanya ketika dia memikirkannya. Suara yang akrab datang dari ujung lain komunikator. Tang Wulin merasa seperti akan meleleh hanya dengan mendengarnya. Dia sudah menjadi master pagoda spirit pagoda. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka berdua adalah pemimpin kekuatan terbesar di benua itu. Meski belum bisa bersama, rasanya penghalang di antara mereka sudah menghilang. Saya mendengar bahwa harga platform 10.000 binatang dan jiwa roh 10.000 tahun Anda telah turun. Kenapa begitu? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena, untuk perkembangan dunia master jiwa, kurasa. Selain itu, adalah kesalahan kami bahwa korps tentara Wetsrem menderita kerugian yang begitu besar. Jika kami tidak melakukan ini, akan sulit untuk menyelesaikan masalah dengan militer tanpa membuat pengorbanan. Saya baru saja menduduki jabatan itu, jadi saya harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada reputasi spirit pagoda. Selain itu, bermurah hati akan memberikan lebih banyak dukungan kepada kami. Tang Wulin berkata, Komite Internal Pagoda Roh baik-baik saja dengan ini. Mereka setuju dengan keputusanmu. Gu Yuena berkata, tidak ada yang tidak mereka setujui. Bagian dalam spirit pagoda dipenuhi dengan konflik sekarang. Itu hanya bisa dirapikan melalui tindakan yang kuat. Apalagi kedua hal ini dibuat olehnya. Orang bijak dapat melihat bahwa saya melakukan ini untuk kemajuan spirit pagoda. Pemotongan harga hanya sementara, setidaknya sampai kita melewati badai. Membantu master jiwa menjadi lebih kuat akan bermanfaat ketika federasi harus melawan musuh eksternal di masa depan. Lagi pula, Legiun Abyssal mengejutkan federasi kali ini. Federasi akan lebih lunak dengan kami berkat langkah-langkah ini. Setidaknya, jika orang-orangmu datang lagi, federasi akan membela kami. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia memikirkannya dengan sangat hati-hati dan menemukan bahwa potongan harga itu benar-benar bermanfaat bagi mereka dalam banyak hal. Meskipun spirit pagoda akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan, mereka mendapatkan lebih banyak dukungan. Bab 1820 disanjung. Bahkan Akademi Shrek tidak dapat mengambil tindakan terhadap pagoda roh dengan begitu mudah ketika sedang bekerja keras untuk memberikan layanan bagi semua master jiwa. Terlebih lagi, klan Qiangu telah disingkirkan sehingga pagoda roh dianggap stabil. Selain itu, keuntungan pagoda roh tidak akan berkurang banyak kok, kata Gu Yuena tanpa lelah seolah-olah dia akan memberitahu Tang Wulin tentang rahasia utama pagoda roh. Saya telah memperluas platform 10.000 binatang dengan menyalurkan semua kekuatan hidup diserap oleh Silver Dragon Spear ke dalamnya. Itu menstabilkan pesawat dan memungkinkan saya untuk memperluasnya menjadi hampir 2 kali lipat ukurannya. Secara alami, jumlah master jiwa yang dapat dikandungnya secara bersamaan juga meningkat. Akibatnya, laba kami akan tetap tumbuh meski dengan harga yang dipotong setengahnya jika operasi berjalan dengan kapasitas penuh. Tang Wulin tercerahkan. Jadi begitu, ini adalah hal yang baik untuk dunia master jiwa sebenarnya. Apa yang sebenarnya Anda coba untuk mengubah platform 10.000 binatang? Daming dan Erming tinggal di dunia itu. Tang Wulin pernah bertanya kepada Erming tentang sifat platform 10.000 binatang, tetapi Erming tidak menjelaskan terlalu banyak pada saat itu. Nyatanya, penjelasannya terdengar agak kabur. Erming memandang Tang Wulin dengan aneh ketika dia bertanya mengapa mereka bersedia bekerja sama dengan spirit pagoda. Wajahnya tampak menyesal namun ada sejumput tekad dan kegigihan dalam dirinya. Gu Yuena terdiam sejenak. Kamu tahu tentang Great Stardow Forest di masa lalu. Kami pergi ke sana bersama sebelumnya. Habitat jiwa binatang di sana sudah tidak ada lagi. Saya harap saya dapat mengubah 10,000 Beast Platform menjadi Great Stardow Forest baru sehingga Soul Beast yang selamat dapat memiliki lingkungan baru untuk bertahan hidup dan berkembang. Suaranya dipenuhi dengan emosi ketika dia membuat pernyataan itu. Apakah ini tujuanmu?
Apakah ini juga alasanmu memilih untuk tetap berada di pagoda roh? Tanya Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam seolah sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Gu Yue, aku bermaksud menanyakan ini padamu. Apa yang kamu? Jangan tanya karena aku tidak ingin berbohong padamu. Anda akan mengetahuinya ketika hari itu tiba. Bu Yuena baru saja memotong dengan nada mendesak. Tang Wulin, hari apa itu? Bu Yuena berkata, segera, mungkin. Saat harinya tiba, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tang Wulin tersenyum. Dia berbicara dengan nada tegas, Gu Yue, aku akan menunggu kedatangan hari itu. Namun, ingat ini, terlepas dari identitas dan asal-usul Anda, dengan cara apapun Anda merencanakan masa depan Anda, itu harus termasuk saya. Aku akan menerimamu bagaimanapun caranya. Bisakah kamu mengerti itu? Ujung telepon yang lain terdiam. Gu Yuena berhenti berbicara, tetapi Tang Wulin dapat merasakan bahwa dia dipenuhi gelombang emosi yang kuat di ujung sana. Butuh waktu lama sebelum Gu Yuena akhirnya berbicara, cukup untuk saat ini. Selamat tinggal. Dia menutup telepon dan meninggalkan Tang Wulin dalam keadaan linglung. Suara manisnya masih melekat di telinganya. Hei, kau ngiler. Suara aneh menyentak Tang Wulin. Dia menoleh ke samping secara naluriah dan melihat ke arah pembicara. Dia melihat Ling Zichen mencibir dan menatapnya dengan tangan di pinggul. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu tergila-gila dan lembek? Kata Ling Zichen dengan dingin. Tang Wulin mengusap wajahnya tanpa sadar. Gandrung, apakah saya? Ling Zichen mencibir sekali. Apakah kamu? Anda? Banyak. Anda baru saja mulai berbicara dengan komunikator ketika ekspresi wajah Anda menjadi sangat asmara. Anda cukup sesuatu. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin sekte Tang dan Shrek sebenarnya adalah tipe orang seperti ini. Tatapanmu itu membuatku merasa seperti. Pada titik ini, dia menemukan bahwa dia kehilangan kata-kata, tetapi emosinya menunjukkan bahwa dia jengkel. Tang Wulin melihat ke arah Xie di sisinya dan berkata dengan bingung, dia bilang aku tergila-gila. Apakah saya? Sudut bibir Xie berkedut sekali. Kakak, kamu benar-benar. Tang Wulin tertegun sejenak. Ayo pergi. Anda perlu meningkatkan keterampilan tempur Anda baru-baru ini. Aku akan menemanimu. Oh, saya masih harus menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Aku akan pergi. Dengan kilatan cahaya, Xie menghilang ke udara tipis. Tang Wulin hendak menjelaskan dirinya kepada Ling Zichen ketika dia melemparkan bantal ke arahnya. Dia keluar dari kamar Ling Zichen dengan tampilan yang sedikit acak-acakan, tapi dia pergi dengan suasana hati yang baik. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk sering mendengarkan suaranya, paling tidak. Tak seorang pun dari pagoda roh akan menghentikan mereka. Adapun klan Qiangu, Tang Wulin berpikir bahwa mereka tidak lagi mampu mengancamnya lagi. Dia tidak perlu menghibur mereka lagi. Semuanya menjadi lebih baik. Dia menyebutkan tentang hari yang ditunggu. Dalam persepsi Tang Wulin, itu seharusnya menjadi hari di mana mereka akhirnya bisa bersama. Dia ingin membuat Great Stardow Forest, jadi dia akan membantunya melakukannya. Selama itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Di Camp Spirit Pagoda, Gu Yuena duduk di tempat tidurnya setelah menutup telepon. Dia mengalami kesulitan mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Kata-kata Tang Wulin sebelumnya melekat di benaknya selama ini. Matanya dipenuhi air mata. Wulin, tahukah kamu bahwa aku tidak punya masa depan? Pada titik ini, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Nana, apa yang terjadi padamu? Sebuah suara bertanya padanya. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat Qiangu Zangting berjalan ke kamarnya dari luar. Dia tidak memperhatikan ketika dia memasuki ruangan karena dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saya baik-baik saja. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu baik-baik saja ketika kamu menangis? Qiangu Zangting berjalan ke sisinya dengan langkah cepat. Dia hendak duduk ketika dia merasakan semburan kekuatan jiwa yang melonjak yang mendorongnya ke samping. Mengapa kamu tidak mengetuk sebelumnya? Lagi pula siapa yang memberimu izin untuk masuk? Ekspresi wajah Gu Yuena sudah menjadi sedingin es. Qiangu Zangting tertegun sejenak. Dengan hubungan kita, apakah aku masih perlu mengetuk? Gu Yuena berkata dengan dingin, pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Qiangu Zangting akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Nana, ada apa denganmu? Apakah Anda stres karena Anda baru saja ditunjuk sebagai Master Pagoda?
Tidak apa-apa, jangan khawatir. Klan kami akan mendukungmu sepenuhnya. Gu Yuena menjawab dengan acuh tak acuh, pergi. Saya tidak ingin mengatakan itu lagi. Jangan membuatku melawanmu. Seluruh tubuh Qiangu Zhangting bergetar. Nana, kamu. Dia setengah dari kalimatnya ketika dia melihat mata Gu Yuena. Mereka tampak seperti dua pusaran perak muncul di dalamnya. Mata Qiangu Zhangting sendiri mengungkapkan bahwa dia sedang kesurupan. Seluruh orangnya sudah terpesona. Meninggalkan. Kembalilah ke kamarmu. Berkultivasi sendiri, perintah Gu Yuena dengan jelas. Oh, Qiangu Zhangting yang terpesona menjawab sebelum dia berbalik dan pergi. Niat membunuh melintas melewati mata Gu Yuena sejenak saat dia melihatnya pergi. Hanya karena belum waktunya untuk bergerak, dia membunuh pria yang mencoba memperkosanya di masa lalu. Ditian, datanglah padaku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ada kilatan sinar emas senja, dan sesosok tubuh muncul berdiri di hadapannya. Tampaknya itu adalah pria parubaya yang tampan, tetapi nama yang dipanggil Gu Yuena adalah nama binatang jiwa yang paling kuat. Dia dikenal sebagai Dewa Binatang. Yang mulia, Ditian membungkuk dan memberi hormat kepada Gu Yuena dengan hormat. Bagaimana situasi di platform 10.000 binatang? Tanya Gu Yuena dengan dingin. Mata Ditian bersinar dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Situasinya berjalan sangat baik, efeknya jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Seluruh platform 10.000 binatang telah berkembang menjadi 2 kali lipat ukurannya. Selain itu, sangat stabil. Kami sudah mulai mengangkut klan binatang jiwa yang tersisa yang hampir punah. Kami memelihara gen baru di sini. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa kami telah meregenerasi beberapa klan yang benar-benar punah menggunakan teknik pemeliharaan jiwa roh pagoda dengan gen yang telah kami simpan. Pada titik ini, matanya dipenuhi dengan emosi.